Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang desain kolom. Nah, untuk mendesain kolom itu, lihat lagi progress 2, rekap kayak dalam. Kita ada mengeluarkan load combination yang correspondence untuk kolom lantai 1 dan kolom lantai 2. Kayak dalam ini yang akan kita masukkan nantinya ke softwarenya. Jadi pertama kalian perlu software SPCol, SPColumn. Oke, lalu setelah kalian buka atau sudah install pertama kali, yang pertama kalian lakukan adalah option startup defaults. Ini ganti metrik, ini SNI 2019, ASTM metrik juga, lalu di save. Baru SP column itu cara pakainya dari kiri ke kanan. Misalnya kita save, jangan di sini. Misalnya file SP column, misalnya ini ya, gitu. Lalu cara insertnya itu dari kiri ke kanan. Pertama tekan I, general information, project to bus, misalnya kolomnya lantai 1, engineer-nya ya itu. Run option-nya investigation ya. Kita desainnya dengan cara iterasi aja nanti. Run access-nya biaxial, units-nya metric. Consider slenderness, no. FC prime 30, reinforcing steel-nya 40. Ukuran kolomnya nggak tahu sama kalian, sesuaikan aja, punya aku 500 x 500. Lalu ini jenis tulangan yang bisa dikasih ya. Jadi ini ada konfigurasinya. Kalau kalian mau input dari sini juga boleh. All sides equal spacing size different irregular pattern. Di sini kita langsung all sides equal. Atau bisa kayak gini. Sama aja ya. Number of barsnya misalnya aku mau, kalau di aku tuh 4, lalu 32. Ya sebenarnya ini terserah ya. Kalau kolom pakai tulangan lebih gede nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau misalnya berapa deh? 929 coba. Clear covernya tuh pakai aja 50. Ini cover tuh transverse bars. Ini sesuai definisi dari selimut ya. Yang di sini. Invalid data specified. Sorry, ini harusnya 8. Karena 9 nggak bisa ya. 9 artinya di sini ada satu lagi. 8. Lihat persennya 2,06%. Syarat dari kolom tulangannya 1% sampai 8%. Berarti ini masih masuk ya. Lalu lihat minimum clear spacing. Clear spacingnya tuh 147,45 mm. Artinya ini tuh oke ya. Kan kita ada spasi minimum untuk jarak antar tulangan kan. Untuk ya jarak antar tulangan long yang di progres sebelumnya, pastiin itu juga lebih, ini syarat ini tuh terpenuhi. Lalu lanjut ke force vector load. Nah, kalian bisa tekan vector load atau bisa input loads vector gitu. Nah, vector ini lihat balik ke Excelnya. Misalkan nggak tahu apa ya. Misalkan jadi yang harus kalian tahu adalah konvensi tabs dan SP column itu berbeda. tabs tarik adalah positif, SP column tarik tekan adalah positif. Nah, kalau kalian lihat ini semua tekan sebenarnya. Cuman karena tabs tarik positif ya dia tulis negatif. Jadi kalau kita mau input ke tabs ke SP column, kita harus kaliin ini. Kita harus kaliin negatif dulu. Kalian negatif, baru ininya M2 dan M3 nya nggak boleh diganti tapi. Dan negatifnya harus dipertahankan. Kalau misalnya kita mau menginput, bisa aku kecil kayak nggak bisa sih. Ya udah gini aja ya. Yang ku input berarti loadnya 394,5. 394,5. X momennya minus 32. Y momennya 40,8. Karena kolom kita kebetulan persegi, jadi X moment dan Y momennya nggak ngaruh di sini ya. Cuma nanti kalau misalnya lain kesempatan kalian desain arahnya X dan Y-nya panjangnya beda, ini perlu kalian perhatikan. Kalau aku insert aja, lalu ini ya insert aja semuanya. Ini 10, 4,5, insert 871,9, 45,4, ini 2,8, insert 856 ya. Ya, ini 8,8, 3,5, insert
804,5, min 2,4, 85,1. Sorry. Insert. Dan terakhir 808,3, min 3,6, min 84,6. 6 insert gitu. Jadi sekarang loadnya udah masuk. Nah, setelah loadnya udah masuk, langsung execute gitu. Execute. Ini adalah hasil diagram interaksi kita secara 2 dimensi ya. Ini tuh dilihat dari pace-nya 0 kilonewton. Nah, sebenarnya tuh kita bisa jadi selain ini kan daran ya, ini diagram interaksi kita. Nah, tapi aku juga pengen ngomongin cara lain. Misalnya jadi kayak gini, kita kesini dulu ya. Kesini dulu. Lalu misalnya ini kan kebetulan hoki ya. Kalau menurutku ini hoki ya, cuma 6 doang. Karena nggak ada beban gempanya. Jadi kayak interaksinya sedikit. Kalau misalnya nantinya kalian bukan kerja, cuman kayak berkutat dengan yang lebih rumit. Caranya misalnya lebih banyak datanya lah, panjang banget gitu. Kan malas ya input satu-satu. Bukan notepad. Ini ini kaliin minus dulu ya. Kaliin minus. Ini pertahankan, taruh aja, hitung berapa datanya. Ada countnya 6. Tulis 6. File, save as, ya apapun deh. File, misalnya itu ya. Misalnya aku kita ke load, aku delete semua nih. Oke, berarti analisisnya hilang ya. Aku file, import data, factor load. Aku langsung double klik itu. Maka sekarang aku mau lihat lagi loadku. Loh, udah balik lagi. Jadi ada 2 metode input ya. Oke, lalu solve saja. Solve ini ya, diagram interaksinya kayak gini. Lalu bukan screenshot, cara lihat lebih. Ini tampak atas. Lalu ini tampak potongan melintang. Ini potongan melintang full. Ini potongan melintang M negatif, potongan melintang M positif. Kenapa potongan melintangnya? Karena kalau di 2D itu kayak nggak kelihatan sebenarnya ya. Tapi cara paling mudahnya untuk melihatnya ya kayak gini. Pilih aja angle-angle-nya. Dilihat. Ini titik ini adalah lokasi P dan M kita kombinasinya. Jadi misalnya P ku segini, M ku segini, dan kalau titiknya berada di dalam diagram interaksi aku, artinya dia aman. Itu konsep diagram interaksi. Nah, sorry aku lupa bilang, ini 3D-nya. Jadi untuk 3D-nya tekan 3D, muncul kayak gini kan. Yang sebenarnya kolom itu kapasitas teoretikalnya itu kayak gini yang luar nih. Yang nominal surface. Cuman berdasarkan SNI dan ACI, jangan pakai nominal. Terlalu tidak konservatif. Spek konservatifnya 0,65 dikalikan 0,65. Nah, sisa gitu. Lalu bagian atasnya itu harus dipotong sedikit ya kan. Karena terlalu diagram interaksinya nggak berlaku lagi di dekat region situ. Lalu load points-nya itu adalah gaya dalam kita. Gaya dalam kita yang kita masukin. Semuanya di dalam diagram interaksi kan. Kalau semuanya di dalam diagram interaksi, artinya desain kalian sebenarnya udah aman. Dan kalau kalian bisa pengen lihat card-nya gitu, ya di cut aja gitu. Bisa sih dimain-mainin aja softwarenya. Cuma intinya yang asisten harapin, kalian screenshot ini semua. Screenshot semua angle yang bisa, yang ada. Semua ya. Literally screenshot, lampirin ke laporan. Lalu tunjukin juga, tekan ini yang paling kanan ini. Oh ya, kalau mau screenshot
kalau mau screenshot cepat tekan ini copy diagram to clipboard. Udah, itu udah tercopy ke clipboard. Lalu tekan yang ini untuk reporter. Reporter ini yang kita mau tuh sebenarnya ini ya, poin nomor 5. Yang ini perhitungan dia aja. Jadi PU-nya berapa, MUMX-nya berapa, habis itu ini perhitungannya, dan ini V-nya. V itu factor of reduction, faktor reduksi. Kita tuh mau lihat ininya. Oke. Apakah ini aman atau enggak? Sebenarnya lihatnya dari diagram interaksinya itu sendiri sih. Screenshot yang 2D, karena 2D kan kelihatan kayak gini. Screenshot juga yang 3D. Screenshot 3D-nya itu jangan pakai nominal surface, yang kayak cumi-cumi ini aja. Ini di screenshot, masukin ke laporan. Oke. Lalu ini kan kolom lantai 1 tadi ya. Masukin juga untuk kolom lantai 2, screenshot, kelar. Artinya dengan konfigurasi seperti ini, 8D berapa tadi ya? 8D29, aku tuh mendapatkan hasil desain yang sudah memenuhi kekuatannya. Artinya 8D29 dan clear spacingnya segini, langsung pakai aja. Jadi di kolommu tidak ada perhitungan gaya tulangan longitudinal di Excel. Semuanya via SP kolom. Semuanya via SP kolom, alasannya karena diagram interaksi tidak bisa dihitung tangan dengan cepat. Dan kalau ada SP kolom, kenapa tidak gitu. Ya, oke. Udah, outputnya itu ya. Outputnya gaya screenshot ini serta gambar 3D. Buktikan bahwa semua titik kalian ada di dalam diagram interaksi. Oke.